Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari Syahira Yusuf, NIM J11109127. Kali ini saya akan membawakan video mengenai perawatan pulpektomi. Pulpektomi merupakan suatu perawatan pengambilan jaringan pulpa sampai atau mendekati foramen apikal. Adapun indikasi dari perawatan pulpektomi adalah yang pertama, gigi dengan tanda dan gejala pulpitis irreversibel. Yang kedua, pada gigi permanen hanya dapat dilakukan pada gigi yang perkembangan akarnya telah selesai untuk memastikan bahwa perawatan yang dilakukan tidak secara langsung mengenai jaringan di lingkungan rongga mulut. Yang ketiga, sisa jaringan gigi masih bisa direstorasi. Yang keempat, indikasinya yaitu pada perawatan pulp capping direct dan pulpotomi dengan prognosis yang buruk, sehingga dilakukan pulpektomi. Pertama-tama, kita isolasi daerah kerja menggunakan cutter roll, ditempatkan di mucobucofold dan di daerah lingual. Setelah itu, pada giginya kita bersihkan kavitas dengan menggunakan eskavator. Setelah itu kita gunakan round bur pada handpiece. Kita angkat sisa jaringan karies. Terus kita lakukan preparasi kamar pulpa menggunakan round bur. Seluruh atap pulpa diangkat. Lakukan dengan hati-hati untuk mencegah perforasi ke dasar pulpa. Setelah pengambilan atap pulpa, kita kemudian mengidentifikasi orifisium menggunakan jarum Miller. Kita jajaki saluran akarnya. Setelah didapati, kemudian jarum ini kita letakkan di dalam saluran akar untuk dilakukan foto periapikal untuk menentukan panjang kerja gigi. Setelah didapatkan panjang kerja gigi, kemudian kita ekstirpasi jaringan pulpa menggunakan jarum ekstirpasi. Kita ekstirpasi jaringan pulpa. Kita masukkan jarumnya 2/3 panjang kerja, kemudian putar 180 derajat, lalu tarik. Kita ulangi sampai bersih, kemudian kita irigasi menggunakan NaOCl. Dengan menggunakan spoit dan needle dengan gerakan maju mundur. Kemudian kita netralkan dengan Aquades menggunakan spoit juga. Setelah itu kita lakukan preparasi saluran akar. Preparasi saluran akar menggunakan K-file. Saluran akar dipreparasi sesuai panjang kerja dengan gerakan rimming sampai file terasa longgar. Dan irigasi setiap pergantian file. Preparasi dilakukan sampai dengan besar file tidak lebih dari 30-35 untuk mencegah kerusakan dari konstruksi apikal. Setelah itu kita irigasi, kemudian kita keringkan dengan paper point. Setelah kering, kita
kita lakukan pemberian medikamen intrakanal berupa formokresol yang ditetesi pada cotton pellet. Kemudian ini kita letakkan di dalam di dalam ruang pulpa selama 4 menit. Setelah dilakukan pemberian medikamen intrakanal, kita kemudian melakukan obturasi. Kemudian kita aduk bahan pengisi berupa zinc oxide eugenol dengan menggunakan gelas PET, menggunakan semen spatel hingga homogen. Kemudian bahan ini kita ambil dengan menggunakan lentulo. Kemudian kita masukkan ke dalam saluran akar. Kemudian kita putar-putar hingga seluruh permukaan saluran akar terpenuhi dengan bahan pengisi. Setelah saluran akar terisi, kemudian kita mengambil bahan pengisi, kemudian kita menggunakan plastis instrumen, kita isi daerah kamar pulpa. Ruang pulpa diisi dengan bahan pengisi, kemudian setelah kita lakukan obturasi, kita melakukan pemeriksaan radiografi kembali untuk melihat pengisian saluran akar ini dipastikan dalam keadaan tidak melebihi jaringan periapikal. Setelah kita melakukan pemeriksaan radiografik dan kita dapati saluran akarnya itu saluran akar yang diobturasi tidak melebihi jaringan periapikal. Setelah itu kita lakukan restorasi permanen post pulpektomi baik direct maupun indirect. Kemudian pasien kita suruh untuk kontrol 6 bulan kemudian dan 1 tahun kemudian untuk mengecek keberhasilan perawatan. Sekian pemaparan saya mengenai perawatan pulpektomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.